Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan materi kita yaitu listrik dinamis. Di pertemuan pertama kita sudah membahas arus listrik, yang kedua tentang hambatan, dan kali ini kita akan membahas gaya gerak listrik GGL dan tegangan jepit. Nah, yang pertama, kalian tahu baterai kan ya? Jadi baterai yang baru kalian beli itu, yang belum dipakai, itu umumnya punya gaya gerak listrik. Artinya sebelum dirangkai untuk menghasilkan arus listrik, di antara kutub-kutub baterai itu ada tegangan GGL-nya. Jika baterai yang dihubungkan dengan suatu rangkaian sehingga menimbulkan arus yang mengalir, maka tegangan di antara kutub-kutub baterai itu dinamakan tegangan jepit. Jadi, perbedaan besar antara GGL dan tegangan jepit itu terjadi karena adanya hambatan dalam baterai. Bisa dipahami? Jadi GGL dengan tegangan jepit itu berbeda. Artinya kalau yang GGL itu adalah sebelum dirangkai gampangnya. Namun kalau tegangan jepit itu setelah dirangkai dan terjadinya arus listrik. Ya, paham ya? Nah, di sini maka rumus untuk mencari GGL pun juga berbeda. Arusnya, kalau kita mau mencari arus itu dengan membagi GGL, ya, GGL dari baterai, kemudian dibagi dengan R besar. R besar itu apa? Hambatan yang ada di luar. Kemudian R kecil itu adalah hambatan yang ada di dalam baterai. Kalau untuk mencari GGL itu bisa dengan cara arusnya dikali dengan hambatan, ya, hambatan luar dan hambatan dalam, ya, R besar dan R kecil. R besar itu hambatan yang ada di rangkaian, dan R kecil itu hambatan yang ada di dalam baterainya. Nah, kalau untuk tegangan jepit rumusnya seperti yang kemarin ya, V sama dengan I kali R. Tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Nah, seperti itu. Untuk lebih memperjelas lagi, kita akan mencoba sebuah contoh soal. Kita lihat ada sebuah rangkaian di sini ya. Nah, ini ada di sebelah kanan rangkaiannya terbuka ini. Nah, ini ya. Nah, jika arus listrik ya, arus listrik itu 4 ampere mengalir pada rangkaian yang dihubungkan dengan hambatan R yang besarnya 11 ohm. Dan diketahui hambatan dalam sumber tegangan R kecil besarnya 1 ohm. Berapakah besar GGL dan tegangan jepit pada rangkaian tersebut? Biasanya kalau soal GGL itu pada bagian sumber listriknya ini ada tulisan E seperti ini. Ya. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Kita harus tahu ya, pada saat kita menghitung GGL, maka arus listrik belum mengalir. Ya. Arus listrik belum mengalir. Kita menghitungnya dengan rumus E sama dengan I arus dikali hambatan luar dan hambatan dalam. Pada saat kita menghitung tegangan jepit atau V, maka arus listrik sudah mengalir. Maka kita menghitungnya dengan rumus V I kali R. Ya, seperti ini ya. Oke, seperti biasa kalau mengerjakan seperti ini kita harus menuliskan apa yang diketahui dulu. Yang diketahui adalah I-nya itu 4 ampere
R luarnya 11 ohm, R dalamnya 1 ohm. Kemudian apa yang ditanyakan? GGL dan tegangan jepit. Berarti kita harus mencari yang GGL dulu. Oke, langsung aja jawab. Kita masukkan rumusnya. E sama dengan I kali R luar dan R dalam. 4 ampere dikali 11 ohm ditambah 1 ohm. Ini dijumlah dulu 12 ohm baru dikalikan. Ketemunya 48 volt untuk GGL. Sedangkan untuk yang tegangan jepit rumusnya V kali I kali R, maka 4 ampere dikali langsung 11 ohm, nggak pakai 1 ohm lagi karena arusnya sudah mengalir kalau yang ditanya tegangan jepit. Ya. Jadi jawabannya adalah 44 volt. GGL 48 volt, tegangan jepit 44 volt. Berbeda ya. GGL itu adalah gaya gerak listrik pada baterai ya, yang ada di dalam baterai. Namun kalau tegangan jepit ini adalah tegangan pada rangkaiannya ini ketika sudah mengalir arusnya. Jadi nilainya akan berbeda. Jadi jangan sampai menghitung GGL menggunakan rumus tegangan jepit atau sebaliknya. Oke, saya yakin ini mudah sekali dan bisa dipahami. Kemudian kita kembali yang kemarin sedikit sudah Bapak sampaikan mengenai rangkaian hambatan seri. Ya. Rangkaian hambatan seri ini penting sekali harus diingat ya. Bahwa untuk nilai dari hambatan seri ini ya, nilai arus I ya, I pada hambatan seri, arus pada hambatan seri itu nilainya sama. Sehingga I yang ada di sini, I yang ada di sini ya, di mana-mana ya, di bagian rangkaian ini, itu nilainya sama. Ya. Nilainya sama. Jadi kalau misal kalian menghitung V total dibagi R total ketemu I, maka I yang ada di sini, yang di sini ya, semua nilainya sama. Paham ya? Namun untuk tegangannya itu berbeda ya. Tegangan pada hambatan pertama ini V1 ini ya. Ini berbeda dengan tegangan yang ada di hambatan kedua ya. Jika nilai R1 dan R2 ini berbeda, tegangannya juga berbeda. Maka ciri yang kedua untuk rangkaian hambatan seri itu tegangan ya. Ya, ini berbeda antara V1 dan V2-nya ini berbeda. Gitu. Dan untuk mencari hambatan total ya masih ingat ya, untuk rangkaian seri itu dijumlahkan. R1 dijumlah dengan R2 maka akan dihasilkan hambatan totalnya seperti itu. Oke, diingat itu adalah ciri-ciri ya yang harus kalian hafalkan ya, jangan sampai lupa karena nanti ketika ada soal ya kalian diminta I pada R1 untuk hambatan seri, kalian harus ngitung lagi, nggak usah karena I-nya itu sama. Ya udah, kalian sudah mengetahui I totalnya, yaitu nilainya gitu. Oke, kita akan mengingat lagi yang rangkaian hambatan paralel. Nah, ini ada yang berbeda, ini malah berkebalikan. Kalau tadi di seri itu tegangannya itu berbeda-beda, tapi untuk paralel tegangan pada ya R1 R2-nya ini malah sama. Yang berbeda malah yang arusnya. Jadi untuk rangkaian hambatan paralel arusnya itu berbeda, tegangannya sama. Ya. Sehingga ketika kita mengetahui V ya, V atau tegangannya, kalau ditanya tegangan pada R2 sini ya sama dengan V yang di awal ini ya. V yang ada di 2, V yang ada di R1, tegangan pada hambatan pertama, hambatan kedua, itu nilainya ya atau di mana saja ini nilainya sama untuk rangkaian hambatan paralel. Nah, yang beda adalah arusnya. Arus yang ada di hambatan pertama, hambatan kedua itu berbeda. Ya. Dan untuk mencari nilai rangkaian paralel, masih ingat ya,
1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Jadi 1/R1 tambah 1/R2 disamakan penyebutnya, kemudian dibalik gitu ya. Jangan lupa dibaliknya. Nah, dan masih ingat hukum Kirchhoff, I yang masuk sama dengan I yang keluar. Sehingga I total itu, ya ini kan I yang misal yang masuk dari sini ya. I yang masuk bercabang ke I1 dan I2, kemudian keluar lagi di sini, maka jumlah I1 dan I2 itu sama dengan I totalnya. Ya, jadi I yang masuk nanti sama dengan I yang keluar. Bisa dipahami ya. Nah, ini kita akan lanjutkan dengan contoh soal. Nah, di sini Pak Sofyan memberikan contoh soal yaitu sebuah rangkaian seri. Ya, ada 3 buah hambatan listrik tersusun secara seri berturut-turut yaitu 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan 16 volt seperti pada gambar berikut. Ya, kalau gambarnya seperti ini namanya rangkaian hambatan seri. Ya, nah nanti Pak Sofyan cuma memberikan contoh yang seri. Nah, yang paralel ya dipelajari sendiri. Untuk pengerjaannya sama, nanti tinggal kalian pakai rumus yang paralel. Nah, oke, pertanyaannya adalah berapa besar hambatan pengganti? Yang kedua, berapa kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan? Yang ketiga, berapa tegangan pada tiap-tiap hambatan? Oke, ada 3 pertanyaan. Oke, yang pertama seperti biasa kita harus ya mencari tahu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah R pertama atau hambatan pertama itu 12 ohm, hambatan kedua 15 ohm, hambatan ketiga 13 ohm, dan tegangannya 16 volt. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah R totalnya, hambatan totalnya. Kemudian arus yang ada di hambatan pertama, hambatan kedua, dan hambatan ketiga. Kemudian yang terakhir adalah tegangan pada hambatan pertama, hambatan kedua, dan hambatan ketiga. Masih ingat ciri-ciri dari rangkaian hambatan seri? Ya, masih ingat ya? Apa aja ciri-cirinya? V-nya di tiap-tiap hambatan itu berbeda, ya. Ya, kemudian apa? I-nya di tiap-tiap hambatan itu sama. Ya, masih ingat ya? Ini adalah kunci untuk mengerjakannya. Nah, yang pertama kita akan mencari R-nya. Nah, R-nya itu kan rangkaian seri. Mudah ya, tinggal dijumlahkan semua kalau seri itu. Ya, 12 tambah 15 tambah 13 ohm. Hasilnya 40 ohm. Nah, kalau nanti soalnya itu paralel, ya tinggal pakai rumus yang paralel. Kalau soalnya campuran gimana, Pak? Ya tinggal diparalelkan dulu. Jadi paralelnya, campuran itu ada campuran seri dan paralel. Nah, cara mengerjakannya itu dimulai dari paralel dulu. Paralelnya dicari hambatan penggantinya, kemudian diserikan dengan yang seri. Ya, jadi mencari yang paralel kemudian dijumlahkan dengan yang seri. Nanti yang kedua kita mencari I-nya. I sama dengan V per R ya. Sudah ketahuan 16 volt dibagi 40 ohm, hasilnya 0,4 ampere. Oleh karena susunan rangkaian bersifat seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan adalah sama. Sehingga I1, I2, I3 itu nilainya 0,4 ampere, nggak usah dicari lagi. Ya. Namun kalau ini soalnya paralel ya harus dicari karena I-nya itu berbeda. Karena ini soalnya seri, ya tinggal seperti ini aja, langsung ketemu gitu ya. Nah, yang berbeda adalah tegangannya. Tegangan pada V1, V2, dan V3 itu berbeda. Maka V1 ya nanti rumusnya I1 kali R1. I1-nya 0,4, R1-nya 12 ohm. Maka tegangan pada F1 itu 4,8 volt. Yang F2, I2 dikali R2. I2-nya karena I1, I2, I3 itu sama 0,4
dikali dengan 15 ohm, hasilnya 16 volt. Yang V3 I2 kali R3, RI3 kali R3, 0,4 ampere dikali 13 ohm, hasilnya 5,2 volt. Kalau dijumlahkan semua harusnya totalnya itu sama dengan 16. Coba ya. 4,8 ditambah 5,2 hasilnya 10 volt. 10 volt tambah 6 volt hasilnya 16 volt. Sesuai ya, tegangannya 16 volt ya. Jadi besar tegangannya tiap-tiapnya itu berbeda-beda seperti ini. Nah, ini adalah contoh soal untuk yang rangkaian hambatan seri. Nah, untuk yang rangkaian hambatan paralel ya nanti untuk cari R-nya itu pakai yang rumus paralel. Kemudian untuk V-nya ya, V-nya itu karena nilainya sama berarti nggak usah dicari aneh-aneh, tinggal kalau sudah ketemu V-nya 16 berarti nilainya 16 itu. Namun yang beda adalah I kalau untuk yang paralel ya. Maka I-nya harus dicari. Nah, rumusnya ada yang di depan tadi ya. Nah, mungkin itu yang Bapak sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.